Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah aplikasi Zeno Mobile One sebagai data logging untuk GNSS Leica Zeno FLX 100 Plus. Pada video kali ini kita akan melakukan setting pengukuran pada aplikasi Zeno Mobile One. Pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Zeno Mobile One. Kemudian untuk melakukan setting itu kita bisa tekan pada icon titik 3 yang ada di pojok kanan atas layar. Selanjutnya tekan setting. Setelah kita buka pada menu setting, selanjutnya kita akan melakukan beberapa hal yang harus kita setting. Kita pertama dari atas pada kolom GPS kita tekan. Kemudian pertama kita lakukan setting koneksi. Pada kali ini kita akan melakukan setting untuk koneksi dari aplikasi Zeno Mobile One yang akan kita koneksi ke alat. Di sini kita pilih yang pada kolom select antena. Kita pilih, kita klik. Di sini akan muncul pada kolom available antena yaitu serial number Bluetooth alat FLX 100 Plus. Dan kita tekan. Kita tunggu sampai ada tertulis connected di bawah tulisan serial number-nya. Di sini sudah terconnected, maka aplikasi Zeno Mobile One sudah terkoneksi dengan alat FLX 100 Plus. Selanjutnya, kita di bawahnya juga bisa melakukan setting tinggi antena. Posisi antena atau alat FLX 100 Plus-nya ini kita bisa ukur tingginya. Kita sesuaikan, misal di sini saya tinggi yang kita gunakan adalah 1,5 meter. Kemudian di bawah kolom antena height ada antena usage. Pada antena usage ini ada pilihan, beberapa pilihan, yaitu bisa full, upright, atau handheld. Full apabila FLX 100 Plus kita letakkan atau kita menggunakan full dalam pengukurannya. Upright ini kita bisa menggunakan pouch yang diletakkan di lengan, maka kita bisa pilih upright. Kalau handheld berarti kita penggunaannya alat FLX 100 Plus itu kita pegang. Itu juga tersedia untuk handheld tray atau bracketnya. Terus sekarang yang sedang kita gunakan adalah kita menggunakan pouch yang kita pasangkan di lengan, maka kita bisa pilih yang upright di sini. Kemudian di bawah antena usage di sini ada kolom RTK. Kolom RTK di sini kita bisa tekan pada tertulis GPS Correction Profile. Nah, di sini kita pilih yang satellite base saja. Kemudian kita kembali back. Kemudian di bawahnya ada configuration. Configuration ini ada active satellite system. Kita tekan, maka akan muncul pilihan satelit positioning apa yang akan kita gunakan untuk pengukuran. Ini kita checklist semuanya saja, jadi semua satelitnya kita akan gunakan. Kalau sudah, kita tekan kembali atau back. Dan di bawahnya ada post processing, ada kolom log raw data. Untuk kolom log raw data kita hidupkan juga, kita checklist. Yang awalnya di sini mati, kita hidupkan, kita checklist. Waktu kita checklist, dia akan masuk ke pengaturan log raw data. Pengaturannya apa saja atau setting log raw datanya apa saja. Di sini ada occupation time. Occupation time itu maksudnya apa? Jadi occupation time itu maksudnya saat kita melakukan pengukuran poin atau pengukuran titik, itu kita bisa melakukan pengukurannya selama berapa lama. Di sini occupation time-nya bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Misal, saya ingin mengukur titik. Untuk mengukur titiknya itu saya akan mengambil titiknya itu selama 10 detik. Maka di sini saya tulis 10 detik.
Atau misal saya ingin mengukur selama 30 detik. Di sini juga kita bisa ukur 30 detik. Kemudian di bawahnya ada informasi if accuracy worse than. Maka di sini ada informasi mengatakan titik akan diambil selama 30 detik jika akurasinya lebih besar dari 0,5, misal 0,6, 0,7 dan seterusnya, maka akan diambil selama 30 detik. Kemudian di bawahnya ada smart positioning. Smart positioning ini kita tidak tersedia untuk di Indonesia. Network tipe ini kalau kita melakukan pengukuran dengan cara menggunakan network atau internet. Untuk kali ini yang kita cukup setting adalah occupation time aja, yaitu 30 misalkan. Dan kita tekan back atau kembali. Jika sudah, setting untuk GPS-nya sudah, kita tekan kembali back. Selanjutnya di bawahnya kolom GPS ada kabel locator. Kabel locator ini kita bisa gunakan apabila alat FLX 100 Plus dikombin atau dikombinasikan dengan kabel locator milik Leica. Kemudian di bawahnya ada position. Kemudian ada kolom usage. Kolom usage di sini dipilih. Pilih yang create new point. Jadi setiap kita melakukan pengukuran dia akan membuat titik baru atau membuat data baru. Jadi dipastikan pada kolom usage di sini adalah create new point. Selanjutnya di bawahnya di kolom limit ini kita tidak perlu setting, ini off kan saja. Kemudian di bawahnya ada kolom streaming. Apa itu kolom streaming? Kolom streaming ini pengambilan data dengan cara tracking. Jadi misal kita melakukan pengukuran berupa line ataupun poligon, kita bisa otomatis pengambilan datanya tanpa kita perlu tekan log atau tanpa kita perlu marking. Jadi nanti dia akan otomatis merekam data waktu kita jalan. Maka di sini misal kita ingin melakukan pengukuran polyline ataupun poligon, kita bisa juga menggunakan cara streaming ini. Misal kalau kita ingin menggunakan cara streaming, kita hidupkan pada kolom streamingnya. Kemudian di sini streaming kita tekan tulisan streamingnya, kita bisa atur streaming atau trackingnya per berapa detik. Nah, di sini ada dua pilihan, time interval dan distance interval. Yang artinya misal kita menggunakan time interval, di sini tertulis 1 second, maka setiap 1 detik data itu akan otomatis terekam. Jadi misal kita sedang melakukan pengukuran jalan, setiap kita jalan dan setiap 1 detik datanya akan otomatis terekam, membuat satu titik yang nantinya dia akan tersambung secara otomatis dan membuat satu garis, atau kita bisa juga membuat satu poligon. Beda halnya kalau kita menggunakan distance interval. Distance interval, misal kalau distance intervalnya di sini saya buat 1 meter, maka setiap 1 meter, setiap kita berjalan 1 meter akan terekam 1 poin. 1 meter ke depannya akan membuat 1 poin, maka nanti dia akan terekam menjadi 1 garis lurus atau 1 poligon. Di sini kita akan menggunakan time interval saja. Maka di distance interval kita hapus. Ini 1 second untuk time intervalnya. Jika sudah, kita tekan kembali back. Ini kalau kita ingin menggunakan pengukuran cara streaming. Selanjutnya di bagian bawahnya sistem, ini web service, ini kita tidak perlu setting, ini default saja. Kemudian di bawahnya ada pilihan unit. Dipastikan karena kita biasa menggunakan unitnya meter, di sini kita pakai yang meter. Dan di bawahnya ada kolom about, ini adalah tentang aplikasi Zeno Mobile One. Jika sudah disetting semuanya, maka kita bisa kembali, kita tekan back untuk kembali ke tampilan peta atau tampilan main.
Baik, itu tadi adalah cara melakukan setting sebelum melakukan pengukuran. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.